Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Untuk kesekian kalinya, AC Milan asuhan Sergio Conceição sekali lagi mampu comeback setelah tertinggal lebih dulu, dan kali ini korban mereka adalah Bolonya. Babak pertama dimulai. Milan yang masih menggunakan pakem 3-4-3 tampaknya menerapkan taktik serangan balik demi meredam serangan cepat dari Bolonya. Hal itu membuat tim tamu leluasa memainkan bola dengan menekan pertahanan Milan. Meskipun begitu, tidak ada satupun gol yang tercipta hingga turun minum. Babak kedua dimulai. Seperti biasa, Milan tertinggal lebih dulu melalui gol dari Riccardo Orsolini pada menit ke-49 yang membuat skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bolonya. Conceição pun memasukkan 3 pemain sekaligus dan menggunakan skema 4 back demi mengejar selisih gol. Benar saja, Milan mampu membalikan keadaan dengan 3 gol yang diciptakan dari brace Santiago Gimenez pada menit ke-73 dan 92, lalu sumbangan 1 gol dari Christian Pulisic pada menit ke-79. Hasil ini membuat Rossoneri merangkak ke posisi 8 klasemen Serie A sementara, namun mereka dipastikan kehilangan Liga Champions musim depan. Santiago Gimenez percaya 2 gol yang diciptakannya adalah hadiah dari pengorbanan yang telah dia lakukan hingga saat ini. Dilansir dari Sempre Milan, dalam persiapan pertandingan Gimenez telah disetujui akan menjadi starter untuk laga tersebut, tetapi pada akhirnya Sergio Conceição berubah pikiran dan memilih menurunkan Luka Jovic sebagai starter. Pada menit ke-73, striker Serbia itu ditarik keluar karena hampir tidak berdampak apapun di atas lapangan dan digantikan Gimenez yang berhasil membuka skor untuk Milan, dan dia bahkan menyumbangkan 1 gol lagi sebelum laga usai. Meskipun sebenarnya dia mencetak 3 gol, tetapi salah satu dari gol tersebut dianulir karena offside. Performa gemilang Gimenez dalam 2 laga terakhir membuat Conceição mengalami dilema karena dia harus memilih salah satu yang akan diturunkan sejak menit pertama pada laga final Coppa Italia minggu depan melawan Bolonya. Gimenez berbicara kepada Sky dan DAZN setelah pertandingan dan berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Rabu depan adalah pertandingan penting bagi kami. Kami siap untuk pertandingan tersebut. Starter adalah pilihan pelatih. Saya akan menerimanya. Penting untuk bermain. Saya siap kapanpun pelatih butuhkan. Saya telah membuat banyak pengorbanan dan ini adalah hadiahnya. Saya harus siap ketika giliran saya, tetapi bukan hanya saya melainkan seluruh tim. Siapapun yang masuk harus membuat perbedaan. Bagus untuk pelatih memiliki banyak pilihan. Saya siap, baik dari awal maupun dari bangku cadangan. Ibu adalah orang terpenting yang ada. Mendedikasikan gol untuknya adalah suatu hal yang istimewa, ungkapnya. Christian Pulisic berbicara kepada media tentang pentingnya kemenangan atas Bolonya dini hari tadi. Pertandingan dini hari tadi dianggap sebagai pertandingan pemanasan sebelum laga puncak tengah pekan depan. Pada laga tersebut, Pulisic membantu AC Milan comeback dengan mencetak gol melalui pantulan bola dari tendangan Joao Felix yang tidak sempurna diblok oleh bek lawan. Pulisic berbicara kepada Sky Italia dan DAZN tentang kemenangan tadi malam dan betapa berartinya mengangkat trofi Coppa Italia. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Kami telah menemukan sedikit keseimbangan dan itu penting bagi kami. Jika Anda memenangkan 2 gelar, Anda tidak bisa mengatakan ini adalah musim yang buruk. Kami tidak luar biasa musim ini. Kami mencoba melakukan yang terbaik. Kami ingin finish di posisi terbaik musim ini. Para penggemar selalu membawa energi yang luar biasa untuk kami dan kami butuh mereka pada hari Rabu. Tim memiliki semangat yang tepat. Penggemar kami selalu membantu kami dan bahkan memberi semangat untuk Santi. Gimenez akan mencetak sangat banyak gol. Dia harus menjadi MVP, ungkapnya. Sergio Conceição memberikan wawancara emosional ketika berbagi cerita tentang ibunya untuk merayakan Hari Ibu. Milan sekali lagi merayakan Hari Ibu dengan melanjutkan tradisi baru mereka yang telah diterapkan tahun lalu. Para pemain turun ke lapangan dengan menggunakan nama keluarga dari ibu mereka dan hal itu tentu berbeda dari yang biasa mereka lakukan. Conceição pun berbicara kepada Milan TV sebelum pertandingan melawan Bolonya dan memberikan sedikit cerita betapa berarti sang ibu baginya. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan Press. Saya adalah salah satu dari 8 bersaudara. Kami memiliki cinta yang teramat dalam terhadap ibu kami. Kami tumbuh dalam kesulitan, hanya ayah yang bekerja. Ibu merawat semua anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dia adalah panutan. Jika mereka bertanya kepada saya tentang momen yang paling bahagia dalam hidup saya, maka saya akan memikirkan ibu yang saya rindukan. Perjalanan keluarga telah memberi saya kekuatan. Ketika saya berusia 4 tahun, saya kehilangan saudara laki-laki yang berusia 12 tahun. Setelah itu ayah saya meninggal ketika saya masih muda. Ibu saya kemudian mengalami stroke dan lumpuh di bagian kiri tubuhnya. Ketika saya masih kecil, saya membantunya dalam segala hal. Saya mendapatkan cinta yang begitu besar yang tidak dapat saya jelaskan dengan kata-kata. Dalam hal uang kami memang tidak memilikinya, tetapi kami memiliki cinta yang besar. Saya ingat sebuah ungkapan yang mengatakan, dia yang memiliki ibu itu kaya tetapi tidak mengetahuinya.
Mereka yang masih memiliki ibu dan orang tua, hidup dan sehat namun tidak sadar akan hal itu. Dia tidak pernah memarahi saya, ayah saya tangguh. Ibu saya melindungi anak-anaknya. Dia selalu memiliki kata-kata yang baik. Sampai saya berusia 18 tahun, saya menjalani masa-masa bahagia bersamanya dengan begitu banyak cinta, tetapi sulit untuk menyampaikan apa yang saya rasakan. Rasa sakit selalu ada, tetapi saya sudah terbiasa. Harapan untuk semua ibu dan wanita di dunia, berkat mereka dunia bergerak maju. Saya berharap mereka yang cukup beruntung memiliki kekayaan dengan masih memiliki ibu, manfaatkanlah waktu dan katakan aku mencintaimu ibu. Ungkapnya. AC Milan ingin memperkuat rasa memiliki untuk laga final pekan depan dengan membuat semua orang melakukan perjalanan ke Roma bersama-sama. La Gazzetta dello Sport menyebutkan sebuah kereta telah disiapkan untuk keluarga para pemain dan karyawan klub demi melakukan perjalanan ke Roma untuk menonton pertandingan final Coppa Italia pekan depan. Milan akan menghormati tradisi mereka dengan membawa seluruh keluarga Rossoneri ke Roma dan hadir di Tribun Olimpico. Mereka akan menjadi sumber energi bagi para pemain Sergio Conceição yang akan berusaha meraih trofi kedua mereka musim ini. Hampir semua karyawan di klub juga akan hadir pada pertandingan tersebut sehingga diharapkan dapat sedikit mengobati musim yang sulit ini. Kereta akan berangkat kembali ke Milan setelah pertandingan dengan harapan suasana dalam gerbong akan meriah. Peran sebagai starter pada laga melawan Bolonya tampaknya akan menjadi yang terakhir baginya sebelum perpisahan dengan AC Milan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com menuliskan laga dini hari tadi sebagai kesempatan terakhir bagi Felix sebagai starter. Dengan diskorsnya Rafael Leao, maka dia bermain dari menit awal pada laga yang dimenangkan dengan comeback tersebut. Dalam 15 pertandingan bersama Milan, pemain Portugal itu hanya menyumbangkan 1 assist dan 1 gol, sedangkan sisanya penampilan mengecewakan dan bahkan dia bukan pilihan utama bagi Sergio Conceição. Nasibnya bersama Milan pun masih tidak jelas karena hingga saat ini belum ada komunikasi lebih lanjut terkait masa depan Felix di San Siro. Meskipun begitu, Felix tetap memiliki berbagai pengagum dari seluruh dunia. Dua klub telah mencoba melakukan pendekatan, dengan yang pertama adalah Flamengo yang telah ditolak, sementara Benfica masih berusaha membawa talenta mereka kembali ke Portugal. Felix sempat berbicara kepada La Gazzetta dello Sport bahwa pemain 25 tahun itu ingin tetap tinggal di Milan sambil mengatakan dengan antusias berbicara tentang suasana klub dan suasana di Milanello. Berikut komentar Felix. Sebelum tawaran itu tiba, saya menonton pertandingan Milan dan saya berpikir ingin bermain dengan seragam itu. Ketika tawaran tiba, semuanya menjadi sangat mudah. Saya mengatakan kepada agen saya untuk mengurus semuanya dan menyelesaikan kesepakatan tersebut. Ungkapnya. Istri David Beckham yaitu Victoria Beckham mengakui bahwa dia terkejut dan kesal ketika suaminya mengatakan segera berseragam AC Milan. The Daily Mirror menyampaikan segmen film dokumenter Netflix David Beckham di mana sang istri menunjukkan reaksi menarik tentang transfer suaminya ke Milan. Beckham telah tinggal di Los Angeles setelah kepindahan ke LA Galaxy pada tahun 2007 dan Victoria tidak senang karena keluarganya yang baru pindah ke belahan dunia lain harus sekali lagi pindah ke Italia. Berikut komentar Victoria. Apa maksudmu? Kamu ingin pergi ke Milan? Kami baru saja pindah dari sisi dunia lain ke sisi lainnya untukmu. Apa yang saya katakan adalah kami berada di LA sebagai sebuah keluarga, jadi saya berharap untuk muncul di LA, memiliki segalanya sempurna. Dan kemudian dia berkata, oh coba tebak, surprise, saya akan pergi lagi. Saya menghormati karirnya. Saya selalu melakukan yang terbaik tetapi tidak lagi. Saya benar-benar kesal. Ungkapnya. Masa depan Rafael Leao bersama AC Milan masih belum pasti dan dua tim Inggris telah menyatakan minat mereka. La Gazzetta dello Sport menyatakan bahwa Milan percaya diri dapat membangun masa depan klub bersama Leao, tetapi di sisi lain spekulasi kepergiannya terus berlanjut terutama setelah Milan dipastikan hampir tidak bermain di Liga Champions musim depan. Dilansir dari Sempre Milan yang mengutip Count Offside melaporkan Milan akan mendengarkan tawaran jika ada lebih dari 75 juta euro hadir di atas meja. Meskipun sang pemain memiliki klausul rilis sebesar 175 juta euro yang sepertinya akan sulit melihat sebuah tim akan mengaktifkan klausul tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea telah memulai kontak informal mengenai potensi kepindahan Leao. Sementara itu, tim London lainnya yaitu Arsenal juga sedang mencoba melakukan pendekatan. Kedua tim percaya bahwa pemain Portugal itu adalah talenta top yang bisa bersinar di Liga Inggris. Al Nassr dari Arab pun juga tertarik kepada Leao, tetapi dia lebih suka tetap berkarir di Eropa. Dengan demikian, tampaknya Chelsea akan mendapat keuntungan besar karena kedua tim memiliki hubungan yang sangat baik dalam hal transfer pemain sehingga mereka percaya diri dapat membawa Leao ke Stamford Bridge.